Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi min ba'di amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diawali mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dan di hari yang mulia, hari Jumat. Tidak banyak manusia yang mendapatkan untuk berkumpul di hari Jumat hari ini, tetapi memang kebanyakan daripada manusia, mereka suka berkumpul, mereka suka bertemu, tetapi bukan untuk zikrullah, bukan untuk mengingat Allah, tetapi mereka berkumpul untuk ghairum zikrullah, zikru ghairullah. Mereka berzikir kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berzikir kepada penghidupan yang menyibukkannya, penghidupan yang melalaikannya, kesibukan yang melupakan kewajiban-kewajibannya sebagai hambanya. Maka kalau manusia sudah sibuk, lupa kepada Allah, lupa kepada kewajiban-kewajibannya, maka nanti Allah akan jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah engkau seperti orang yang lupa kepada Allah, lupa akan kewajiban-kewajibannya. Fa ansahum anfusahum. Maka nanti Allah akan jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maka bagaimana manusia kalau sudah lupa diri? Tentunya dia tidak akan ingat akan hak dirinya dan juga hak orang lain. Para jamaah sekalian, selaku khatib pada hari ini tidak lupa menyampaikan wasiat atau amanat, di mana Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada kita sekalian. Nabi bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasam'a wa ta'ati fa in ta'ammara alaikum abdun. Yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian semua agar kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia, dan tetaplah mendengar perintah dan taatilah. Fa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang harus kamu dengarkan perintahnya dan kamu taati pula adalah seorang budak. Apa itu budak? Manusia yang belum memiliki kemuliaan dan keutamaan di hadapan manusia, tetapi dia mulia dan utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan nasihat yang sangat berguna bagi manusia. Para jamaah sekalian, ada dua ibadah salat yang sangat berat. Kalau dikerjakan secara berjamaah di masjid. Dan apabila kedua salat ini tidak dikerjakan atau dilalaikan, maka orang tersebut
akan mudah terjangkit penyakit yang namanya penyakit munafik. Salat apa itu? Yaitu salat Isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Ini dua ibadah salat yang sangat berat untuk kita lakukan. Dan dampaknya kalau kita tidak laksanakan, kita akan mudah terjangkit penyakit munafik. Para jemaah sekalian, namun pada kenyataannya kita lihat dan kita alami ya, bukan hanya sholat Isya dan sholat subuh saja yang berat, tetapi semua sholat 5 waktu ya berat dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Semuanya berat. Makanya kita lihat dan kita perhatikan ketika datang waktu sholat 5 waktu ya, muazin, apa itu muazin? Orang yang mengumandangkan azan. Muazin sudah kumandangkan azannya, muazin sudah kumandangkan iqomatnya. Kita lihat masjid, musola, surau kata orang Minang, langgar kata orang Betawi, kosong, sepi dari jamaahnya. Padahal kita lihat rata-rata di sekeliling masjid atau musola itu banyak perumahan ya, padat penduduknya ya. Di sekitar masjid ya banyak keramaian ya, ada pasar, ada pertokoan, ada perkantoran, ada warung-warung kopi ya, ada mall, ada pabrik. Bahkan kalau kita pergi ke luar kota, khususnya di kota-kota di Pulau Jawa, itu rata-rata kota-kota di Pulau Jawa itu ada alun-alun ya, pusat kota. Nah di alun-alun itu biasanya ada masjid raya atau masjid agung yang sangat besar. Itu alun-alun setiap hari ramai dikunjungi ya, tidak ada hentinya, ramai. Tetapi ketika panggilan sholat 5 waktu terdengar di masjid agung tersebut 5 kali sehari ya, yang hadir, yang datang, yang memenuhi, yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid tidak sebanding jumlahnya dengan keramaian yang ada di alun-alun ya. Yang melaksanakan sholat itu bisa dihitung dari keramaian yang ada di alun-alun, bisa dihitung dengan jari kita. Jadi itulah ya fenomena yang terjadi pada umat kita, umat Islam di dalam kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Para jamaah sekalian, mungkin kita bertanya, kenapa sih sholat berjamaah di masjid ya? Wabil khususnya akan kita bahas adalah sholat Isya dan sholat subuh sangat berat kita laksanakan ya, sangat berat. Kenapa? Jawabannya, sholat Isya dan sholat subuh sangat berat dilaksanakan karena kata Nabi, al-waktu sholatul Isya wa sholatul subuh al-waktu warrohatu as-sukuni, adalah waktu di mana manusia sedang apa? Sedang rohat, sedang istirahat selepas dia melaksanakan apa? Tugasnya, dia beraktivitas seharian penuh ya. Dia ingin beristirahat. As-sukuni, dia ingin menenangkan dirinya. Tetapi dia tinggalkan sholat yang utama, sholat berjamaah di masjid. Ya, dia bersantai di rumah. Udah sampai dia sampai dari bertugas di rumahnya dia santai. Atau setelah dia beraktivitas dia ya, mampir dulu biasanya ke warung-warung kopi ya, biasanya orang yang bekerja sampai malam ini ya mereka suka bersantai di warung-warung kopi sampai larut malam, sehingga dia melupakan kewajibannya untuk melaksanakan sholat Isya
Ini dia, orang tidak banyak yang tidak melaksanakan sholat isya karena apa? Karena warrohatu as-sukuni, dia sedang menenangkan diri. Ini yang pertama, sholat isya. Kemudian banyak orang tidak melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena kata Nabi, sholat subuh itu adalah waktu lazatun naum. Ya, sholat subuh itu adalah lazatun naum, sedang lezat-lezatnya, sedang nikmat-nikmatnya, sedang nyenyak-nyenyaknya naum. Apa itu naum? Tidur. Ya. Memang Allah ciptakan waktu subuh itu luar biasa, lazatun naum kata Nabi. Waktu sedang lezat-lezatnya tidur. Maka pantas ya, orang yang suka begadang malam ya, yang suka begadang malam itu biasanya dia mulai terasa ngantuknya yang luar biasa itu adalah di waktu subuh. Ya. Apalagi kalau dia mendengar suara azan, begitu merdunya, begitu nikmatnya dia dengarkan, sehingga azan belum selesai dia udah tidur. Kenapa? Karena lazatun naum, waktu yang sangat nikmat, sehingga dia tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Para jamaah sekalian, oleh karena itu, ya, saya mengajak diri saya mengajak para jamaah sekalian, mari, ya, kita terus berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, wabil khusus sholat isya dan sholat subuh. Apa kata Nabi? Sholat isya dan sholat subuh itu memiliki keutamaan yang sangat besar kata Nabi. Dan sholat isya dan sholat subuh itu adalah sholat yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa istimewa? Karena dia memiliki keutamaan, kemuliaan yang sangat besar. Nabi bersabda, walau ya'lamuna fil atamati was-subhi la atawahuma walau habwa kata Nabi. Kalau seandainya manusia mengetahui akan keutamaan sholat isya dan sholat subuh, la atawahuma walau habwa kata Nabi. Niscaya orang tersebut, ya, kalau dia mengetahui keutamaannya, niscaya orang tersebut akan berusaha datang ke masjid walaupun dalam kondisi merangkak, masya Allah. Ya, artinya orang itu udah nggak sanggup. Ada orang udah nggak sanggup lagi berjalan, dia lumpuh. Apalagi usia sudah di atas 60, 70. Ya, udah sanggup lagi dia, nggak mampu. Kata orang Betawi udah ngesot. Ya, dia ngesot di jalan itu. Kalau dia mengetahui akan keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui akan keutamaannya. Ya. Para jamaah sekalian, mungkin kita bertanya lagi, apa sih keutamaannya? Sampai-sampai Nabi katakan walau habwa, ya, seandainya dia tahu akan keutamaannya itu, dia akan berusaha untuk datang walaupun dia merangkak, walaupun dia ngesot kata orang Betawi. Apa keutamaannya? Kata Nabi, keutamaan sholat berjamaah adalah man sholal isya fi jamaah faka'annama qoma nisfal lail kata Nabi. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya fi jamaah dengan berjamaah di masjid, faka'annama qoma nisfal lail, dia akan mendapatkan pahala sebesar seperti orang yang sedang melaksanakan sholat separuh malam. Itu nilai keutamaannya. Wa man sholat subha, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal lail kulluh, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi, dia akan mendapatkan nilai pahala atau keutamaan seperti orang yang melaksanakan sholat sepenuh malam. Masya Allah. Ya. Kenapa Nabi umpamakan seperti orang yang sholat? Bukan pahalanya itu sebesar gunung atau sebesar apapun yang ada di dunia yang besar-besar. Kenapa Allah Nabi katakan pahalanya itu seperti orang yang sholat separuh atau sepenuh malam? Apa maknanya? Jadi maknanya gini, kita buat analogi. Adakah manusia
yang sanggup melaksanakan sholat malam mulai dari waktu maghrib ya sampai datangnya waktu subuh. Adakah manusia yang sanggup melaksanakan sholat seperti itu terus menerus ya, tanpa jeda, tanpa istirahat, tanpa minum, tanpa zikir, tanpa apapun, dia sholat terus menerus dari waktu mulai maghrib sampai waktu isya? Adakah manusia yang seperti itu? Tentu tidak ada. Tidak ada yang sanggup melaksanakan. Kita melaksanakan sholat saja ya, itu paling 2 menit, 3 menit ya selesai ya kan. Sholat tarawih aja bukan begitu lamanya, apalagi 23 rakaat, luar biasa lamanya ya. Ini Nabi katakan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat terus menerus tanpa jeda dari mulai maghrib sampai waktu subuh. Adakah manusia? Tidak sanggup manusia. Itu bukan manusia. Manusia memiliki keterbatasan. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan mudahnya ya pahala yang sangat besar. Yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat 1,5 malam. Masya Allah ya, ini yang luar biasa, 1,5 malam ya. Para jemaah sekalian, makanya kalau ada orang ya, yang sanggup hadir, yang berani datang ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, kata Nabi, dia bukan orang sembarangan ya. Kenapa? Dia bukan orang sembarangan ya. Kenapa? Karena ya dari sekian puluh orang yang ada di satu RT ya, atau 100 orang yang ada di satu RW, atau 1.000-an manusia yang ada di satu desa, atau jutaan manusia, 1 juta manusia yang ada di muka bumi ini ya, dia melaksanakan sholat, maka kita berharap kita bagian daripada itu ya, karena tidak banyak manusia yang bisa melaksanakan. Maka kalau ada orang yang berani sanggup melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, berarti dia manusia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih dia. Maka banggalah kita ya. Banggalah kita menjadi orang yang terpilih, dipanggil oleh Allah, dan kita memenuhinya. Padahal banyak di sekeliling kita manusia pada nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, bersantai-santai ya. Inilah fenomena yang terjadi ya. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang terpilih. Makanya sholat isya dan sholat subuh ini menjadi barometer, menjadi ukuran. Ukuran apa? Ukuran keimanan kita. Kata Nabi, lihatlah kalau dia melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, itu merupakan ukuran bagi keimanannya. Apakah imannya itu ya betul-betul ikhlas dalam kehidupannya, atau imannya sudah terjangkit penyakit munafik? Apa kata Nabi? Inna asqala salatu ala munafikun salatul isya wa salatul subuh. Sesungguhnya sholat yang paling berat yang dilaksanakan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi sholat isya dan sholat subuh inilah, kata Nabi, orang yang paling berat adalah orang munafik. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita selalu melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, dan kita tanamkan dalam diri kita, kita akan selalu menjadi orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi min ba'di amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wal hikna bisalihin ghayra khazaya wal maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah.